Om Swastiastu. Halo Bu Armi serta teman-teman yang menonton video saya kali ini. Perkenalkan, saya Niko Mandita Canti, nomor absen 28 dari kelas 12 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai manfaat radiasi elektromagnetik serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke manfaat serta dampak dari radiasi elektromagnetik, ada lebih baiknya terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan magnet dan medan listrik yang berosilasi dan merambat melalui ruang dan membawa seberkas energi dari suatu tempat. Cahaya tampak ataupun cahaya matahari merupakan salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Pada setiap muatan listrik yang bergerak memiliki percepatan dalam memancarkan radiasi elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini unik, di mana dia dapat bersifat sebagai gelombang maupun bersifat sebagai partikel. Selanjutnya, kita akan membahas bagian-bagian atau contoh-contoh dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada gelombang radio. Nah, gelombang jenis ini terbentuk ketika ada objek yang bermuatan listrik dari gelombang pembawa yang dimodulasi dengan gelombang radio. Nah, gelombang radio ini memiliki panjang gelombang yang sangat panjang dan frekuensi yang paling kecil, serta berada dalam rentang yang luas antara Hz hingga GHz. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, gelombang radio ini banyak digunakan untuk kebutuhan sistem telekomunikasi dan hiburan. Contohnya untuk jaringan seluler, radio, siaran televisi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah microwave atau gelombang mikro. Gelombang ini memiliki frekuensi super tinggi hingga di atas 3 GHz. Nah, yang dapat menimbulkan efek pemanasan pada suatu benda yang menyerapnya. Konsep ini kemudian dimanfaatkan untuk pembuatan oven microwave serta dimanfaatkan pada radar untuk mencari dan menemukan jejak suatu benda. Yang ketiga ada sinar inframerah atau infrared. Tentu banyak dari kita yang tidak asing dengan istilah infrared ini karena dari dulu banyak digunakan untuk transfer file berupa foto maupun video dari suatu smartphone ke smartphone lainnya. Sinar ini memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dibandingkan gelombang radio dan lebih panjang dibandingkan cahaya tampak. Yang keempat ada cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan jenis gelombang elektromagnetik yang sangat dekat, dapat dilihat langsung tanpa alat dan dapat membantu penglihatan. Nah, sinar tampak ini membuat mata manusia bisa terbantu untuk melihat dengan jelas benda-benda di sekeliling, termasuk membantu dalam membedakan macam-macam warna. Yang kelima ada sinar matahari atau ultraviolet. Jenis gelombang elektromagnetik ini memiliki frekuensi antara 1015 Hz sampai 1016 Hz dengan panjang gelombang 10-8 meter sampai 10-7 meter yang dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala listrik. Yang keenam ada ronsen atau sinar X. Sinar X ini tidak asing lagi di dunia kesehatan dan sering digunakan dalam bidang radiologi untuk memotret organ dalam tubuh. Jenis gelombang elektromagnetik ini memiliki daya tembus yang cukup kuat dan tebal seperti buku, kayu, dan plat logam. Nah, panjang gelombangnya itu berkisar 10⁻11 meter sampai 10⁻8 meter. Dan yang ketujuh ada sinar gamma. Nah, gelombang pada sinar gamma itu memiliki energi yang besar hingga dapat menembus logam dan beton dengan panjang gelombang mencapai 10⁻10 meter hingga 10⁻13 meter. Nah, jenis gelombang elektromagnetik ini merupakan yang berfrekuensi terbesar dengan bentuk radioaktif yang dikeluarkan dari inti atom tertentu. Nah, setelah tadi kita membahas jenis-jenis dari gelombang elektromagnetik, sekarang kita akan membahas manfaat serta dampak radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada sinar X atau ronsen yang digunakan untuk melihat organ dalam tubuh seperti tulang, paru-paru, ginjal, usus, dan organ lain sebagai acuan untuk mendiagnosis pasien. Sinar X ini juga digunakan untuk melihat isi tas atau koper penumpang tanpa harus membuka tas tersebut hingga mempercepat proses antrian di bandara penerbangan. Kemudian yang ketiga ada pemanfaatan sinar X dalam ilmu fisika untuk mempelajari pola-pola difraksi pada struktur atom suatu bahan yang nantinya digunakan untuk menentukan struktur bahan tersebut. Kemudian yang keempat ada pemanfaatan gelombang mikro sebagai mekanisme dalam pemanggangan di oven mikro. Kelima, penggunaan sinar inframerah dalam remote untuk memudahkan mentransmisikan data tanpa kabel. Yang keenam, ada memanfaatkan gelombang radio untuk mentransmisikan sinyal dengan jarak yang sangat jauh dan biasanya digunakan oleh radio, stasiun televisi, sinyal komunikasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang tujuh adalah pembuatan teleskop. Selain contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa manfaat-manfaat lain dari radiasi gelombang elektromagnetik, yaitu pada gelombang inframerah itu dapat dimanfaatkan sebagai terapi fisik, kemudian topografi,
daerah dan alam, kemudian memotret dalam kabut. Selanjutnya, sinar tampak itu juga dapat membantu penglihatan mata dan dapat digunakan dalam penggunaan sinar laser. Kemudian, selanjutnya ada sinar ultraviolet yang dapat dimanfaatkan sebagai alat tes keaslian tanda tangan di bank. Kemudian juga membantu fotosintesis tumbuhan dan pembentukan vitamin D. Kemudian, sinar X itu dapat digunakan untuk mendeteksi keretakan pada logam. Sinar gamma itu dapat dimanfaatkan sebagai terapi kanker, kemudian sterilisasi makanan, pembuatan varietas tanaman unggul, mendeteksi keretakan, serta mengurangi populasi hama. Selain memiliki manfaat, tentu saja radiasi elektromagnetik ini juga mempunyai dampak yang kurang baik bagi kehidupan kita sehari-hari. Beberapa contohnya, yang pertama adalah menyebabkan pertumbuhan berbagai jenis tanaman menjadi lambat dan bahkan kerdil akibat radiasi gelombang pendek atau UVB. Yang kedua, dapat menimbulkan efek stres pada kimia saraf otak yang diakibatkan oleh pulsa mikro. Yang ketiga, dapat menyebabkan kulit manusia tersengat, merubah molekul DNA dan memicu kanker kulit jika terjadi lubang ozon yang mengakibatkan radiasi UVB dapat menembus permukaan bumi. Yang keempat, dapat menyebabkan sakit kepala, kelelahan, hilang memori, dan memicu bahkan kanker otak yang diakibatkan oleh radiasi HP yang berlebihan. Yang kelima, ada pemaparan berlebihan terhadap sinar UV dapat mengakibatkan sebagian besar garis-garis wajah menjadi berkerut dan keriput. Yang keenam, sinar gamma itu dapat menyebabkan kemandulan, dan yang ketujuh adalah menyebabkan kerusakan pada sel jaringan hidup manusia akibat terpapar sinar rongsen yang berlebihan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena seperti pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik ide sang yang widiwasa. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.